Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Selamat sore Kak, perkenalkan kami mahasiswa dari Stikom Tunas Bangsa. Di sini kami ingin mewawancara Kakak untuk memenuhi tugas kami dengan mata kuliah Kewirausahaan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Saputra. Perkenalkan, saya Jessica Tampu Bolon dengan rekan-rekan saya. Saya Feni Pardede, Kak. Nama saya Ristianina Suption, Kak. Nama saya Briana Diselai, Kak. Nama saya Devin Gibran Sihite, Kak. Nama saya Junita Siotang, Kak. Nah, di sini pertanyaan yang ingin saya pertanyakan pertama kali yaitu bagaimana Kakak membangun bisnis ini? Boleh dijawab, Kak? Iya, Kakak jawab ya. Jadi pertama kali membangun bisnis ini ya awalnya melalui orang tua ya, Dik. Jadi Kakak hanya melanjutkan aja karena orang tua udah punya usaha ini, jadi Kakak sebagai anak otomatis ikut terjun dalam usaha ini gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Kakak berpikir untuk membangun bisnis ini daripada Kakak bekerja dengan sesuai jurusan Kakak? Menurut Kakak ya karena orang tua udah punya usaha ini, ya kenapa Kakak nggak ikut mengembangkan kreativitas usaha Kakak ini gitu kan? Karena kan kalau misalnya dihubungkan sama jurusan Kakak kan sistem informasi nih, tentang komputer nih, jadi bisa masuk itu Kakak itu mengelola kayak misalnya pemasukan, pengeluaran, kan bisa melalui sistem informasi. Jadi bisa kita itu kayak misalnya untuk apa ya, merancang sistem kayak berapa pemasukan, berapa pengeluaran, atau apa yang ada di inilah jamur tiram ini gitu. Selanjutnya, sudah berapa lama Kakak dan orang tua Kakak membangun bisnis ini? Kalau usaha keluarga ini udah sekitar 8 tahunan, Dek. Dari mulai Kakak kelas 2 SMA kalau nggak salah. Berarti Iya, berarti lama, udah ya, Kak? cukup lama lah. Selanjutnya, kira-kira berapa modal yang Kakak tanamkan untuk membangun usaha ini? Kalau modal, untuk ini kan kalau misalnya mencakup semua ya, mencakup semua tempat, terus serbu, dedak, gas, terus plastik, untuk cincin juga itu perkiraannya modalnya itu 15 juta. Terus waktu pertama kali orang Kakak mendapatkan pelanggan, kayak mana pelanggan pertama? Nah, kalau untuk mendapatkan pelanggan pertama kita main ecer deh. Jadi dari pintu ke pintu untuk memperkenalkan inilah jamur tiram gitu kan. Diolah bisa diolah apa aja jamur tiram itu, bisa di sayur, bisa di crispy. Apalagi di kafe-kafe sekarang kan kebanyakan udah ada menu jamur crispy kan. Udah jarang kafe yang nggak ada jamur crispy. Jadi orang Kakak masukkan langganan itu melalui kafe-kafe dulu. Pertama nggak kafe lah, pajak horas dulu lah, karena kan emang di sana kan jual sayur kan. Jadi pertamanya di pajak horas dulu, baru kafe-kafe. Waktu buka usaha pertama kali ada nggak kerugian? Ya, Kerugian. pasti ada lah, Dek. Kalau Kerugian misalnya itu kerugian, contohnya kayak ini, kalau misalnya serbu ini nggak jadi, itu rugi total. Kayak itulah, itu kan proses, namanya itu proses inokulasi. Dia udah pemasukan bibit. Jadi kalau itu pisiliumnya dia nggak penuh, kayak yang putih sana, itu kalau dia nggak penuh, dia namanya terkontaminasi jamur lain. Jadi kalau misalnya itu semua nggak jadi, itu apa? Rugi total, rugi tenaga, rugi plastik, rugi semua lah. Rugi modal lah. Kira-kira contohnya kayak mau buka usaha kayak gini, pertama kali yang modal yang harus kami butuhkan itu apa? Tempat. Jadi kalau misalnya udah ada kumbungnya, udah ada tempatnya, barulah beli. Mau coba usaha ini juga, pertama-tama bisa beli kumbungnya di Kakak bisa beli itu serbunya di Kakak dulu kalau misalnya mau usaha. Tapi kalau misalnya mau lebih mendalami usaha jamur ini, kalian bisa belajar lah gimana cara proses pembuatannya, gimana cara ngolah dari awal serbu, ngadonnya,
cara pencampurannya sampai pengukusannya sampai ke masuk bibitnya gitu. Waktu kayak ada pelanggan gitu kan, ngambil barang tapi nggak bayar, ada nggak? Nggak ada lah deh. Itu namanya nyuri. Kalau Kan ngambil barang maksudnya nggak dia ada. nggak bayar gitu kak, cuman dia Bon, kalau bisa bon. bilang orang bon. Oh nggak ada. Karena kan banyak usaha gitu yang kita barang kita kasih sama pengecer. Nah kan ada yang kayak gitu, bon dulu kayak gitu. Oh enggak, setiap kakak transaksi langsung. Gitu. secara langsung ya. Baru kak, kalau misalnya kan ini kakak jualnya eceran, dia per ecerannya itu kakak patok harga berapa? Kalau untuk ecer dia 5.000 per bungkusnya. Kalau Oh, iya. kiloan dianya 25.000 per kilo. Baru target market kakak udah ada misalnya ke kafe ini atau ke... Udah. Jadi orang kakak udah nggak main ecer lagi deh. Udah ada penolaknya. Oh. Kafe-kafe Siantar misalnya kayak kafe Geprek Idola, kafe Kandes Cafe, Cindelaras, terus kafe Kebas Cafe kalau tahu Kebas Oh, Cafe. Kebas Cafe. Kayak gitu. Pasco juga sesekali lah mereka ngambil. Pajak Horas setiap hari pasti. Kalau karyawan nggak ada ya kak? Karyawan nggak ada. Kami Berarti khusus ini pure- usaha sendiri, pure usaha keluarga. Keuntungan terbesar yang pernah kakak dapat dari usaha ini kira-kira berapa ya kak? Kalau dihitung ya dek, kalau misalnya kayak pertumbuhan pertama dia panen perdana ya, panen perdana itu bisa mencapai sampai 30 kilo untuk berapa backlog ya? 5.000 backlog. Untuk 5.000 backlog itu bisa sampai 30 kilo lebih lah. Tapi itu nggak stabil ya. Kadang mau nanti itu seminggu pertama itu mau sampai hampir 30 kiloan. Tapi kalau misalnya itu hitung aja lah 30 kilo dikali kan per kilonya 25.000 nih. Iya. 30 dikali 25 750 satu hari. Jadi kalau misalnya 750 dikali 31 hari ya. 750 kali 31 sekitar 23 juta. Oh dalam satu bulan omset yang bisa Iya. didapat 23 juta. Tapi bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang karena kan kita nggak tahu kan, soalnya kan jamur ini kan sayur. Iya. Jadi pasti dia naik turun gitu sesuai musim juga kan. Kayak apa orang kakak nggak punya karyawan gitu? Karena masih bisa dikerjain di keluarga ini masih bisa kerjain sendiri ya ngapain pakai karyawan gitu. Tapi ya harapan kedepannya pengennya kan Rumbung ini kan makin besar, soalnya pemasukan penolakan itu selalu kurang gitu, permintaan konsumen itu selalu kurang, makanya harapan kakak ya kedepannya Rumbung ini semakin besar gitu, makanya kan itu lagi proses pembangunan pesan. Berarti ini lagi proses untuk Iya. pembesaran. Tapi sekitar sini aja gitu, nggak ada di kota gitu. Orang kakak ada juga kemarin sempat ngajarin orang mau belajar, udah buka usaha sendiri gitu. Anak-anak kuliah juga ada, tapi orang itu nggak buat ya. Ada satu orang yang orang sentral, Marin Sentral kemarin buat, dia udah buat sendiri, udah punya usaha sendiri. Terus ada juga yang beli backlognya, karena kan kakak nyediain ini juga jual backlog gitu. Per backlognya 4.000, tapi minimal itu 500 backlog pemesanan ada. Jadi kak, hanya itu pertanyaan yang ingin kami pertanyakan untuk kakak. Terima kasih ya kak udah meluangin waktunya untuk memenuhi tugas kami. Dah. Nanti kami izin buat video-video. Oh iya boleh. Nah, jadi bahan dasarnya itu serbu kayu. Ini kayunya mesti kayu rambung ya, nggak boleh kayu-kayu yang lain. Soalnya kalau kayu rambung ini kan dia cepet busuk, jadi dia proses apanya lebih cepat gitu. Ini mesti kayu rambung ya kak? Terus itu kapur. Ini kapur dolomit. Itu mesti kapur dolomit ya kak? Iya, ini mesti kapur dolomit. Ini kapur. Nah, kapur itu kalau misalnya dia kasar, itu mesti diayak dulu sampai halus. Itu dia pencampurannya. Terus itu serbuknya dimagoni lah perkiraannya kan. Serbuk segitu lagunya, itu dimagoni, itu nanti dicampur pakai air, ini airnya. Baru dicampur pakai dedak, dicampur pakai kapur dolomit. Setelah serbuk tadi itu diadon, dikasih pencampurannya dedak sama kapur, habis itu dikasih air secukupnya sampai dia basah, sampai dia mengepal. Kalau dikepal tuh dia nyatu gitu. Habis setelah itu didiamkan 1 hari. Besoknya Kalau misalnya lebih dari 1 hari itu kering gitu.
didiamkan 1 hari, baru hari keduanya dia dikasih air lagi sampai dia kira-kira basah kali nggak kering kali gitu lah, lembab. Baru diayak di sini ya. Nanti kotor-kotorannya tuh kayak ini nih, serbu-serbu itulah, itu kan mesti dipisah, jadi mesti benar-benar halus dianya. Baru dicampur lagi pakai dedah, dicampur lagi pakai dedah, diadon lagi. Ini dihaluskannya memang cara apa ya, Pak? Masih alat-alat. Iya, masih manual, belum pakai belum mesin, karena belum ada modal. Nanti kalau ada modal doain ya deh, baru mesin. Terus habis diayak, baru dimasukkan ke dalam plastik ini. Baru dipres pakai mana tadi alatnya? Dipres pakai. Jadi semua itu ukurannya harus sama deh. Makanya ini kan semua rata sama kan? Iya. Dia beratnya 1 kilo 2 garis beratnya. Baru dipres pakai ini. Ini di alat presnya, masih manual juga, masih kayak gini. Belum yang otomatis. Kalau misalnya yang otomatis ada, itu harganya 7 jutaan. Ini yang masih manual. Setelah itu dikukus, itu dia pengukusannya. Setelah dikukus, itu dikeluarkan, terus sampai dia dingin baru masuk gitu. Kalau masukkan bibit dianya mesti pakai alkohol, jadi kita tuh mesti bersih, harus mandi, harus steril lah. Jadi kalau misalnya nggak steril itu tadi dia nggak jadi. Jadi kalau misalnya pas kita masukkan bibit kita itu nggak steril, nggak bersih, nggak mandi, jorok lah kan. Sama dengan kayak buat tape, susah gampang gitu, ribet lah buat. Nampaknya yang mudah ya. Makanya kebanyakan orang kalau misalnya mau pertama kali usaha kayak gini, kayak anak kuliah, mau usaha apa, usaha jamu juga karena dia setiap hari ini setiap hari. Kalau untuk itu lah yang udah sekitar 5.000. Kalau misalnya pakai perdana semua tuh hari iya. Jadi ya jualnya mesti hari ini panen, hari ini habis juga. Karena kalau misalnya udah besok dia udah lagi. Jadi ya harga jualnya rendah lah ya. Kalau misalnya masih segar kan untuk pertumbuhan bibitnya itu terkiranya berapa? Kalau untuk satu backlog ini dia inilah mulai dari awal masuk bibit ya. Mulai dari awal masuk bibit dia perkiraannya 40 hari sampai dia panen. Itu dia mesti kayak gini lah. Ini Pak, ini kemarin kalau video aja nanti. Ini yang dia baru diisi bibit. Ini kan dia masih di atas kan. Bibitnya dia tuh kayak gini. Medianya jagung. Ini jagung ini. Cuman yang udah dikasih F1. F1 itu percampuran bibit jamur. Terus nanti dia ini namanya piselium. Jadi yang putihnya itu tadi ini bibitnya itu dia penuhnya tuh kayak gini. Plesnya mana? Nah ini kan udah mulai penuh dia. Jadi kalau misalnya dia udah penuh semua, baru bisa kita gantung di bumbung. Sampai dia tembus. Jadi jamurnya itu tembus, udah bisa dibuka lah semua. Baru nanti siram sedikit. Jadi kerjaan kita cuma nyiram aja tiap hari. Tiap pagi habis panen siram, itu tumbuh lagi, gitu aja prosesnya. Sampai perputarannya itu bisa sampai 6-8 bulan. Pertukaran ding lagi, backlog. Ini namanya backlog. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Vem na fonte, ó. Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar. Hoje